Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, jadi akhir Maret atau 3 minggu setelah peluncuran Samsung A55, akhirnya gue memutuskan untuk membeli produk tersebut. Hal yang pertama gue notice dari Samsung A55 ini adalah build quality-nya. Gue suka banget karena frame-nya sekarang sudah pakai metal dan bagian depan dan belakangnya pakai kaca Gorilla Victus. Di mana ini biasanya cuma dipakai pada Samsung kelas S series. Menurut gue, durabilitas kaca Gorilla Victus juga lebih baik dan lebih kuat dibanding Gorilla Glass 5. Saat pemakaian pun gue merasa kalau sidik jari itu tidak terlalu banyak menempel seperti pada Gorilla Glass biasa. Kedua, dimensinya. Waktu pertama kali gue baca dimensinya 6,6 inci di situs GSM Arena, gue tuh langsung rasa, aduh, kayaknya gede banget ya. Cuman memang kalau beli HP itu nggak bisa hanya berdasarkan ukuran di atas kertas. Nah, ngomongin ukuran, kalau dibandingkan dengan HP seri flagship seperti iPhone base model memang terasa gede. Tapi bila dibandingkan dengan sesama HP mid-range yang ukuran layarnya 6,4 inci, 6,5 inci, atau bahkan yang lebih besar 6,7 inci, jujur sekali lagi pakai Samsung A55 itu nggak terasa terlalu kegedean. Ketiga, gue suka desainnya. Desainnya memang nggak ada perubahan signifikan dibanding pendahulunya seri A54. Tapi di bagian volume dan power button kini ada tonjolan. Samsung bilangnya itu Key Island. Nah, desain ring kameranya juga lebih gede, yang bikin terlihat elegan dan makin mirip seperti Samsung seri S. Untuk ukuran framenya, gue suka desainnya karena mengingatkan pada iPhone 5S. Menurut gue desain framenya itu rata, tegas, jadi keuntungannya HP-nya bisa diberdiriin dan dipegang itu lebih terasa solid gitu. Walaupun eh, ada beberapa yang bilang yang desain terlalu tegas dan menyiku itu atau menyudut itu agak tajam, tapi hal ini menurut gue bisa diminimalisir dengan menggunakan soft case. Terus untuk frame metalnya juga oke menurut gue karena menganut pola brush look. Keempat, kameranya. Walaupun belum ada kamera tele seperti iPhone atau Samsung seri S, tapi hasil kameranya asli bagus cuy. Untuk kelas mid range, menurut gue ini salah satu HP dengan kamera yang terbaik. Buat foto dalam kondisi minim cahaya, hasil fotonya itu terang dan noise-nya tuh minim. Terus ada fitur erase objeknya itu bekerja dengan cukup mulus. Untuk kamera wide dan ultra wide-nya menurut gue juga cukup oke dan lumayan cepat untuk mengambil gambar objek bergerak. Kelima, baterainya ternyata irit. Untuk pemakaian casual kayak kerja, browsing, WhatsApp, YouTube, dan game tipis-tipis, itu gue bisa tahan seharian baru butuh dicas ulang. Nah, ini menurut gue perpaduan antara chip 4 nanometernya dan OS Android 14 versi One UI 6.1. Untuk gue yang bukan hardcore gamer, alias main games hanya di waktu luang, gue belum pernah merasakan panas berlebih. Bahkan gue nggak pernah ngerasain panas. Ya kalau anget-anget gitu aja sih normal ya, tapi yang panas berlebih sampai ibaratnya dalam tanda kutip megang serikan itu gue nggak pernah ngerasain. Keenam, harga. Saat gue beli HP ini secara offline, 3 minggu setelah peluncuran, gue dapat di harga 5,6 juta untuk model RAM yang 8 GB dan harddisk 256 GB. Dari harga normalnya 6.499.000 rupiah. Jadi buat kalian yang mau beli HP-HP terbaru Samsung, jangan langsung buru-buru beli. Karena kalau langsung buru-buru beli memang ada harga promo, tapi 2 minggu setelah 3 minggunya, itu nanti harganya bahkan bisa lebih murah dibanding harga promo yang double storage. Ketujuh, plus minusnya, ada hal lain yang menurut gue plus adalah HP ini udah 5G, jadi ketika nanti jaringan 5G di Indonesia udah merata, gue nggak perlu ganti HP. Terus OS-nya juga nyaman, punya fitur eSIM yang akan berguna ke depan, dan bahkan sudah bisa dipakai di beberapa operator saat ini. Layarnya tajam, enak dilihat, terus dia udah punya pelindung Gorilla Glass Victus depan belakang yang artinya lebih kuat. Fitur kameranya juga oke, bisa 4K depan belakang. Sudah sertifikasi IP67 yang mana ini masih jarang dimiliki oleh kompetitornya. Suaranya juga udah stereo, bassnya enak, terus perpaduan antara speaker atas dan speaker bawah itu tidak terlalu berbeda gitu. Jadi sekarang itu lebih lebih enak kalau dipakai mode landscape buat nonton. Untuk getarnya atau Taptic Engine-nya juga enak. Terus yang jelas karena OS-nya Samsung ya, jadi minim iklan. Terus untuk sinyalnya itu juga kuat meski di tempat gue belum ada 5G, tapi gue ngerasa oke banget karena sinyalnya untuk download dan upload itu kenceng. Sehingga menurut gua pribadi, nilai plus yang dimiliki Samsung A55 ini gue bisa pakai HP ini paling nggak 4 sampai 5 tahun ke depan. Apakah ada yang gue kurang suka? Ada. Pertama, gue harus beli charger baru karena dengan alasan lingkungan Samsung nggak ngasih charger. Kedua, charger 25 wattnya walaupun dia
sudah bilang ini fast charging, menurut gue itu lumayan lama ngecasnya. Itu akan cukup terasa kalau sebelumnya kalian pakai HP merek lain yang punya daya charging lebih besar. Hal lain yang gue kurang suka itu posisi tombol volume plus minusnya. Menurut gue tuh agak sedikit ketinggian gitu. Jadi bikin suka salah pencet dengan tombol powernya. Hal yang umum yang mungkin juga dialami oleh semua HP yang baru rilis adalah sampai video ini dibuat itu agak-agak susah cari casing dan tempered glassnya. So segitu aja review singkat gue tentang Samsung A55 5G varian 8 GB 256. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.